Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak Polri menarik pasukan BRIMOB dari tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Permintaan ini disampaikan menyusul kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anggota BRIMOB di Tual, Maluku, yang mengakibatkan seorang remaja berinisial AT meninggal dunia. Isnur menilai urusan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat bukan ranah yang seharusnya ditangani BRIMOB. Menurut Isnur, BRIMOB adalah pasukan khusus yang dibentuk untuk kepentingan tertentu dan situasi khusus. Ia berpendapat BRIMOB bukan untuk menghadapi demonstran, warga sipil, atau masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. YLBHI pun mendorong dilakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Reformasi itu termasuk peninjauan ulang terhadap peran BRIMOB dalam pengamanan di tengah masyarakat. Selain menata ulang peran BRIMOB, YLBHI juga mendesak reformasi kelembagaan dan budaya di tubuh Polri. Evaluasi dinilai perlu dilakukan mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan hingga pola pembinaan anggota. Hal itu guna menghapus praktik kekerasan dan pendekatan yang bernuansa militeristik. Isnur mengingatkan, kepolisian sebenarnya telah memiliki aturan internal terkait pelaksanaan HAM yang secara tegas melarang tindakan kekerasan, bahkan dalam situasi demonstrasi atau kerusuhan. Karena itu, ia meminta reformasi kepolisian tidak berhenti pada penanganan kasus ini saja, tetapi menjadi program serius dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan pentingnya penerapan pedoman dan standar operasional prosedur yang secara konsisten menjunjung penghormatan terhadap HAM serta perlindungan hak warga negara dalam setiap tindakan aparat. Sebelumnya, insiden penganiayaan tersebut berlangsung pada Kamis 19 Februari 2026 siang. Kala itu dua korban yang merupakan kakak beradik, AT dan NKT, melintas menggunakan sepeda motor di sekitar RSUD Karel Satsuitubun, Langgur, Maluku Tenggara. Kedua remaja tersebut diketahui duduk di kelas 9 di salah satu sekolah Islam negeri setingkat SMP. Saat korban melintasi RSUD Karel Satsuitubun, terduga pelaku, Bribda MS, berusaha mengadang lalu memukul kepala mereka menggunakan helm baja. Korban dituduh menjadi bagian dari rombongan balap liar. Pukulan itu membuat korban terjatuh sehingga kepalanya menghantam aspal. Sepeda motor yang ditumpangi AT melaju tak terkendali dan menabrak kakaknya NKT hingga terjatuh ke semak-semak. 6 jam setelah kejadian, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, AT meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Sementara NKT mengalami patah tulang tangan kanan dan masih menjalani perawatan intensif. Terduga pelaku pun telah diamankan tidak lama setelah kejadian dan kini ditahan di rumah tahanan Polres Kota Tual. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.